Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih. Waladina khabitha la yakhruju ila nakida. Kadzalika nusriful ayati liqaumin yashkurun. Pertama kita memunajatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaul alhamdulillah, dan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga ini Seputih Mataram sudah hadir. Sudah hadir. Oh wes, pun suaranya. Di depan sudah sangat sering bahwa setiap di awal kajian dan dimanapun selalu kalimat syukur itu selalu mengawali. Syukur bikali alhamdulillah itu selalu berpidato di inti-inti kan mesti diunek nih. Kita sudah sangat sering mendengar penjelasan tentang syukur dan saya juga sering mengungkap tentang ini. Nusariful ayati liqaumin yashkurun. Jadi ditekankan syukur ki diulang-ulang untuk menjadi petanda. Jadi untuk menjadi petandanya orang-orang beriman. Tandane wong sing iman kuwi duwe perilaku syukur. Jadi orang syukur itu yang sering saya sampaikan itu, karena memang ayatnya memang juga demikian ya, bahwa sering sekali kita ungkap. Jadi kita dilahirkan dari perut ibu ummahatikum lantaran syai'at tidak ngerti apapun, kemudian di kelahiran itu disertakan telinga untuk menjadi sami'an dan diberi mata untuk menjadi absor. Jadi Allah meletakkan telinga bersamaan dengan kelahiran supaya menjadi sama, untuk menjadi orang yang penyimak yang baik, pendengar yang baik, pendengar yang akan menjadikan bagi pelaku pendengar itu berada di dalam satu kebenaran. Kemudian untuk memiliki mata itu digunakan untuk menjadi absor. Artinya bukan sekedar melihat, akan tetapi mencermati ayat-ayatnya Tuhan, mencermati ayat-ayat Tuhan yang berada di dalam diri kita awalnya itu. Kemudian setelah kita mencermati keberadaan diri kita, bagaimana kita untuk menempatkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu bagaimana begitu. Pada saat karakter syukur, yakni kemudian ditutup dengan wal afidah. Kedalaman dari telinga untuk menjadi pendengar dan kedalaman mata untuk menjadi pemerhati. Kemudian disertakannya afidah. Afidah itu Allah telah meletakkan otak di dalam kepala untuk dapat digunakan sebagai alat berpikir. Alat berpikir
yang dapat digunakan untuk nalar, untuk rasional, yang terhubung dengan hati nurani. Artinya karena kebalikan waliane, kebalikan dari syukur itu kufur atau kafir. Yang ini artinya bahwa afidah itu untuk ada perilaku di dalam kalimat afidah, manfaat, faedah manfaat dari apa yang didengar, manfaat telinga dan manfaat mata, apa yang kita dengerin, apa yang lihat, itu kita simak gitu loh. Supaya kita tidak larut dengan kehidupan euforia, supaya tidak larut dengan kehidupan yang simbolik semata, nggak larut dengan dunia dan materialnya, supaya tidak kumantil melekat cinta kumantil. Orang cah nom-nom ngarani kita di dunia, tapi harus bisa move on gitu lah. Kalau nggak bisa move on ya sulit menyesuaikan di tempat yang baru. Kita di dunia, tapi bagaimana nggak melekat, nggak kumantil melekat dengan duniawi. Tuhan memerintahkan kita untuk memiliki perilaku karakter syukur. Afidah itu, dibalik kalimat afidah itu terbuka, lapang dada, nyegoro. Angel itu kalau kita enggak membangun tafakur, enggak angel. Apa meneh pada saat masih umur sekolah. Mungkin mahasiswa kan kesulitan, apalagi mungkin apalagi SMP kan gitu. Itu akan sulit. Itu makanya kita afidah itu apa yang kita dengar memiliki manfaat terkait dengan diri kita yang kita rancang hidup ini untuk masa depan yang lebih baik, yang tidak menjebak menjadi orang-orang yang kufur, orang-orang yang tertutup, orang-orang yang kaku gitu. Geger karo wong tuane, geger karo keluargane, itu pada saat karena perilaku kufur atau perilaku keras. Berprinsip boleh, tapi terkadang orang itu kan salah menempatkan kalimat prinsip. Orang yang tidak mengetahui apa yang harus diprinsipi, kalau orang nggak tahu apa sih yang seharusnya diprinsip, yang kita pegang sebagai prinsip itu apa sih kan? Itu semakin kita tidak tahu akan menjadi semakin kaku. Kalau kita tidak tahu prinsip apa yang seharusnya kita pegang, kita akan menjadi semakin kaku. Dan jika kita tidak mengetahui prinsip-prinsip orang lain, tidak mengetahui orang lain itu memiliki sesuatu yang sepele dianggap prinsip, akan menjadi mudah percekcokan. Jadi kalau kita berbicara apa sih seharusnya yang menjadi mengetahui untuk prinsip utama gitu. Kalau ini malam Jumat menjelang Pahing begitu ya, seandainya kita kuatkan di gini santriwan santriwati gitu. Jadilah manusia, yang beberapa waktu yang lalu kita matur, jadilah manusia bagaikan pohon yang baik, tumbuh dengan baik, akan berbuah dengan baik. Tapi pohon yang baik itu tumbuh di tanah yang baik, tanah yang disebut baik itu adalah tanah yang subur. Wal baladu thayyib. Jadi jadilah manusia yang baik seperti menjadi tanah yang menyuburkan, tanah yang subur. Jadilah tanah yang subur. Ojo dadi lemah
sing ketok iki nek disiram langsung nyedot banyu, langsung dapat menyerap air, tapi nggak menumbuhkan tanaman dengan baik. Tanah apa? Pasir. Kita kasih air langsung diserap, tapi benih yang diletakkan di pasir itu nggak akan tumbuh dengan baik. Pemenit tumbuh jadi ini suket, kan gitu dah, paling suket. Ojo jadi tanah, jangan menjadi tanah padas. Dikasih air nggak iso diserap, mangkring di tanah itu, ngecembung di tanah itu. Ketoknya akeh banyu nih, tapi biji itu nggak tumbuh, bosok. Kan kamu kan punya biji, secara esensi, secara inti ada batin yang di dalamnya ada biji. Otak juga ada biji untuk dapat berpikir, supaya dapat berkembang berpikirnya, nalarnya, rasionalnya berkembang. Skill keterampilan yang dapat diwujudkan melalui potensi lahir tangan ini untuk memiliki keterampilan itu juga bagaikan juga punya potensi atau punya biji yang dapat tumbuh. Itu tapi semua kan butuh latihan. Latihan di sini di balik latihan supaya terampil itu ada prosesnya, seperti biji ditanam ada prosesnya, ada pemupukan, perawatan, penyiangan, kan ada itu. Jangan menjadi tanah batu kan gitu. Atos, atine atos. Jadi pada saat diri kita, diri kamu itu menjadi tanah padas, tanah pasir yang tidak subur, yang tumbuh lumut, yang tumbuh adalah rumput. Ya saiki sedih manfaat sih yang manfaatkan kan orang lain yang bisa memanfaatkan rumput kan. Ini kan perumpamaan. Seharusnya biji yang ditanam itu biji apel, yang ditanam itu biji apokat, sing muncul lumut. Jadi wal-baladu thayyib itu, wal-balad itu diri kita masing-masing. Diri kita masing-masing ini untuk menjadi tanah yang thayyibah, tanah yang thayyib. Kita awalnya menetapkan tujuan. Jadi baldatun thayyib itu menetapkan tujuan, miliki tujuan. Tujuan hidupmu itu apa? Kalau kamu tuh berangkat dari rumah, katakanlah di sini Nganjuk, kemudian kamu ingin menemui seseorang, umpamanya ke Jakarta ingin ketemu presiden, umpamanya begitu. Tujuan akhir hidupnya, tujuan perjalanan itu adalah ketemu presiden. Tujuan akhirnya saya samakan untuk memudahkan pemahaman, tujuannya itu adalah ketemu dengan Tuhan. Ketemu dengan Tuhan. Ketemu dengan presiden maksudnya. Perjalanan kita di dunia ini, startnya sejak kamu lahir, baik lahir pertama secara darah daging atau lahir kedua, itu ya bagi yang sudah berkah. Yang kita tetapkan itu adalah ketemu Tuhan. Ini kan yang ditetapkan. Kalau yang kamu tetapkan itu ketemu presiden, perjalanan kamu dari Nganjuk ke Jakarta, otomatis kamu akan melewati Nganjuk, Madiun, Solo, atau Semarang. Kamu lewati kan? Kamu sampai Jakarta, ketemu presiden. Namun,
Ini tujuan yang seharusnya, prinsip yang seharusnya. Kalau kamu bergerak menuju ke presiden, otomatis kamu melewati titik-titik terminal. Kalau kamu naik bis umum, kalau bawa kendaraan pun kamu akan lewat Nganjuk, lewat Madiun, lewat Solo, lewat Jogja, lewat Purwokerto, umpamanya kan gitu. Tapi kalau tujuanmu hidup itu hanya teko Nganjuk, ya kamu nggak mungkin ketemu presiden, kamu nggak mungkin sampai Jakarta. Kalau tujuanmu itu hanya di Madiun, ya kamu nggak sampai Jakarta. Uang yang tujuannya ke Jakarta saja, teko Solo mandek kok. Berhenti sampai sore itu berhenti, ndelok keraton, ndelok alun-alun, di sana banyak pameran, akhirnya berhenti di kono. Asik-asik ndelok pameran, keblind sepur. Gitu. Mandek di kono. Wes teko Jakarta itu saja bisa nggak sampai ketemu istana, nggak ketemu presiden. Kenapa? Oh ternyata di Jakarta indah. Ketemu indahnya kelap-kelip lampu kota. Ingat lagu itu, lagu lawas banget loh itu. Rano Karno ya. Idolamu ya. Idolanya Mbak Yak, Ustaz Yak ya. Ini itu aja bisa kepleset ya. Bisa kepleset. Teko istana ya bisa kepleset. Melihat indahnya istana. Ya, kalau kita serupakan ini, kehidupan ini, kalau kita nggak menetapkan tujuan, akan mudah terperosok. Itu kan ayat-ayat bagi mereka yang liqaumi yashkurun, bagi mereka yang menjadi hamba kaum yang pandai bersyukur. Itu ayat-ayatnya. Katakanlah kaku pamannya kelas 12, terus ambil pamannya jurusan. Jadi jurusan itu yang dilihat itu adalah pamannya jadi model, jadi politikus, sing akeh itu pengen jadi politikus, sing akeh ilang poline. Jadi tikus cacit ngono. Jadi model sekolah model, kemudian dari politikus sekolah sospol, pengen dihukum 4 tahun sekolah di SH, pemikiran gitu. Artinya kejebak dengan kekakuan. Kalau kita menurut percaya kepada ayat bahwa sesungguhnya nanti Tuhan yang akan mapanke, begitu ya. Tuhan akan mapanke. Tuhan mapanke. Pada saat tujuan yang kita tetapkan itu adalah kepastian. Tujuan kita tetapkan kepastian. Tapi intinya begini ya. Kamu punya cita-cita boleh, tapi yang butuh kamu tahu, syukur sudah sering saya sampaikan, syukur itu terbuka lapang dada nyegoro. Orang itu terjebak pada saat menjadi orang itu gak mutung, putus asa, ceklek, bergelimpangan, ya. Karena cita-cita kecil atau cita-cita diinginkan tidak kesampaian. Kemudian tidak disertai dengan satu karakter syukur, terbuka, lapang dada, nyegoro, ya.
Orang bodoh itu orang yang tidak cerdas. Bisa jadi pinter. Dan orang yang tidak cerdas, yang hanya pinter, itu cenderung orang yang kaku.